kita mendapatkan daripada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dengan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita di malam hari ini Allah takdirkan kita, Allah catat kita semua yang hadir menjadi para tetamunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak tadi kita dengarkan dari awal pembacaan sirah daripada sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah singkat yang kita dengarkan yang ditulis oleh seorang imam yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta dari Allah dan cinta dari Nabi Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dalam kitab maulidnya Simtud Durar, yang mana insya Allah apa yang kita dengarkan ini kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita ini adalah bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah, bentuk rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad, bentuk rasa mahabbah kita yang begitu besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita duduk di tempat ini dari berjam-jam, dari ba'da isya sampai saat ini tidak ada rasa kita sumpah di dalam tempat ini, melainkan kita ada rasa tambah kita gembira dan senang hati kita, berserta kita menimbulkan rasa cinta dan mahabbah kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kita. Kalau bukan acara maulid ini, kita sulit mengekspresikan bagaimana rasa cinta dan mahabbah rindu kita kepada Nabi Muhammad. Mungkin di dalam waktu kita, hari-hari kita, belum kita menjadi orang yang benar-benar merindukan hati Nabi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum menjadikan hati kita benar-benar mahabbah kepada Nabi Muhammad. Jarang sekali kita di rumah kangen dengan Nabi Muhammad. Jarang sekali kita di rumah atau di luar setelah acara ini kita nangis ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika tadi kita asraqal, kita mahalul qiyam, kita membaca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, tidak terasa hati kita rindu kepada Nabi Muhammad. Tidak terasa air mata ini mengalir karena rindu kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita belum pernah melihat Nabi Muhammad. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Kita belum pernah melihat Nabi Muhammad. Kita belum pernah duduk bareng bersama Nabi Muhammad. Kita belum berjuang bersama Nabi Muhammad. Kita belum berkhidmah bersama Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad. Belum pernah melihat wajah indahnya Rasulullah, senyum indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah jadikan hati kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Di malam hari ini kita buktikan bagaimana mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk bersama sahabat-sahabatnya, beliau ketika duduk bersama sahabatnya dan menatap ke atas, lalu seraya mengatakan asyuqa ani ahbabi, aku rindu, kata Rasulullah, aku rindu kepada para pecinta-pecintaku. Lalu di saat itu sahabat berharap yang disebut pecinta-pecintanya Rasulullah adalah mereka yang duduk di hadapan Rasulullah. Sehingga sahabat mengatakan alasna min ahbabik ya Rasulullah, bukankah kami ini para pecintamu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, la, bukan, maksud aku bukan kalian. Kalian adalah ashabi, antum ashabi, kalian adalah para sahabat-sahabatku. Lalu bertanya lagi sahabat kepada Rasulullah, lalu siapa ya Rasulullah
mereka para pecintamu? Siapa mereka yang engkau rindukan ya Rasulullah? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Lalu siapa yang engkau rindukan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, alladzi ja'u min ba'di wa amanu bi wa lam yarani. Rasulullah memberikan kriteria siapa itu para pecinta Rasulullah yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu udah merindukan para pecintanya. Siapa mereka? Mereka yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yang datang setelahku dan beriman kepadaku, tetapi dia belum pernah melihatku, kata Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang pecintanya Rasulullah. Kita semua diakui sebagai pecintanya Rasulullah. Amin ya Rabbal. Jadi syarat menjadi pecinta Rasulullah, kata Nabi Muhammad, ciri-cirinya mereka tuh beriman kepadaku. Setelah tiadaku, mereka beriman kepadaku. Selain dia beriman kepadaku, mereka juga belum pernah lihatku. Dia beriman kepadaku tapi belum pernah lihat. Ini suatu hal yang sangat besar. Suatu hal yang benar-benar kalau didapati oleh pecinta umat Nabi Muhammad, ini akan menjadi seorang yang dekat dengan Rasulullah. Dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi dia beriman kepada Rasulullah. Apa makna iman? Dia mencintai Rasulullah. Karena cinta itu adalah bagian keimanan kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Rasulullah berarti beriman kepada Rasulullah. Mencintai Nabi Muhammad berarti dia mengimani Nabi Muhammad SAW. Artinya orang yang mencintai Nabi Muhammad, orang yang mengimani Nabi Muhammad, dia belum pernah lihat Nabi Muhammad. Dialah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Amin. 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 Ya Rabbal. Pengen nggak dirinduin sama Nabi Muhammad? Pengen nggak menjadi orang yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad? Maka mudah-mudahan kehadiran kita ini menunjukkan bukti bahwa kita para pecintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Selain daripada itu, guru kami Syekhina Murabbina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengutip gubahan syair di dalam kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami. Beliau katakan, Ainal muhibbuna alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana la yasma'una bidhikri Tahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarana. Kata beliau, Ainal muhibbuna alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Ainal muhibbin, mana orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah? Mana orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengatakan dirinya pecinta Rasulullah, muhibbinnya Nabi Muhammad SAW? Mana mereka? Mereka yang memiliki sifat, nih kita perhatikan sifatnya. Orang-orang pecinta muhibbinnya Nabi Muhammad, pecintanya Rasulullah, memiliki tanda-tandanya. Apa tandanya? Yang pertama, badlun nufusi ma'an nafaisihana. Yang pertama, ciri-ciri pecintanya Rasulullah, muhibbin Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang mau dan rela mengorbankan apapun yang berharga dirinya untuk Nabi Muhammad. Mereka yang mau berkorban, mereka yang mau merelakan apa yang berharga dirinya untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad. Itu namanya pecinta. Harus ada dikorbankan. Bukti pengorbanannya
apa yang telah dia korbankan, yang berharga di dirinya, dia korbankan untuk Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak ada rasa kesal, tidak ada penyesalan di dalam pengorbanannya, tidak ada berat di dalam jiwanya, di dalam mengorbankan dirinya, apapun yang berharga untuk Nabi Muhammad. Begini caranya para pengorban, para pecintanya Rasulullah. Nggak ada orang kalau ketika Nabi Muhammad, ketika untuk Nabi Muhammad, dia malas-malesan, itu bukan kata pecinta. Ketika ada yang berkaitan kepada Rasulullah, dia nggak mau berkorban sama Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad, itu bukan pecinta. Kalau cuma sekedar mulut doang, saya cinta sama Nabi Muhammad, semua juga bisa. Bahkan orang munafik pun apabila ucapannya dia mengatakan, dia bisa ngomong mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, tapi hatinya tidak memiliki cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya kita dibuktikan dengan momen acara semacam ini, kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada para panitia yang membuat acara semacam ini. Sebab apa? Acara ini adalah acara membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ini acara-acara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kita datang dari rumah ke tempat ini, kita korbankan tenaga kita korbankan diri kita, bahkan kita korbankan harta kita korbankan waktu kita hadir di acara maulid ini untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Kita hadir di sini untuk Nabi Muhammad, bukan untuk siapa-siapa. Kalau orang nanya kita mau ngapain, kita mau hadir maulid, acara kelahiran Nabi Muhammad. Itu yang kita ucapkan. Kita tunjukkan bahwa kita benar-benar pengorban, kita pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung nih kalau yang masih duduk terus di sini. Mudah-mudahan antum semua yang masih duduk masih tetap bertahan sampai akhir acara. Nanti Nabi Muhammad yang akan mengakui bahwa kalian semua pecinta Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nggak gampang orang duduk segini banyaknya. Nggak gampang orang duduk mau betah duduk di sini. Coba kalau nggak ada maulid, mau nggak inti duduk di sini? Mau nggak duduk di jalanan ibu? Nggak mau. Coba besok pagi inti duduk di situ. Orang pasti mau ngapain duduk? Tapi kita duduk di sini, ini jalanan, orang jalan. Ada yang duduk sebelah got, nggak apa-apa. Ada duduk di depan rumahnya, nggak apa-apa. Ada kadang-kadang capek, pegal, nggak apa-apa. Ini untuk Nabi Muhammad. Ini untuk Rasulullah. Makanya tanamkan dalam hati kita, ya Allah, saya duduk di sini untuk Nabi Muhammad. Saya lakukan ini untuk Rasulullah. Maka insya Allah nanti cinta kita akan berbekas sampai nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kita berkorban. Ada di antara kita, ya Allah, biasanya ini sekarang jam 10:30 Bu. Jam berapa sekarang? 10:30 lewat, dikit lagi jam 11. Biasanya mah hari-hari biasa kalau jam segini udah tidur. Betul apa kagak? Udah istirahat, udah rebahan. Tapi alhamdulillah nih malam ada acara maulid, kita ngantuk, kita lawan. Rasa capeknya kita lawan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berharga buat kita waktu. Tapi nggak ada. Untuk Nabi Muhammad semuanya kecil. Untuk Rasulullah semua gampang. Untuk Rasulullah semua mudah. Karena kita adalah pecintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, la yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa illa bihi ta'ashu wa adhabarana. Yang kedua, ciri-ciri para muhibbinnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak, apabila mereka didengarkan
Mereka tidak mendengar dengan kalimat namanya Nabi Muhammad, nama Al-Mustafa, kecuali mereka tambah rindu, tambah cinta, tambah mahabbah, dan hilang rasa sumpah di dalam hatinya karena disebut nama Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini orang kalau disebut nama Nabi Muhammad dia kagak baca selawat, hatinya biasa aja. Hati-hati, hati-hati. Hatinya mesti ditanya tuh, hatinya mesti diperiksa. Ini kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, didengarkan nama Nabi Muhammad, timbul rasa rindunya. Sallu ala Muhammad. Nggak ada disebut nama Nabi Muhammad, diam aja. Tembut nama Nabi Muhammad, tinggal baca selawat. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hati-hati yang mulutnya mintem. Hati-hati yang mulutnya kagak baca selawat. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, hati-hati. Jangan Anda anggap remeh selawat kepada Nabi Muhammad. Jangan Anda anggap ini selawat cuman selawat, sekedar selawat. Hati-hati. Nabi yang katakan al-bakhil, orang yang pelit, man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang pelit, kata Nabi Muhammad, yang disebut namaku tetapi dia tidak baca selawat kepadaku. Sallu ala Muhammad. Bukan sampai di situ aja. Hati-hati orang yang tidak mau baca selawat. Ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak baca selawat. Ketika Sayyidah Aisyah melihat wajah Nabi Muhammad di kamarnya, bercahaya kamar tersebut dengan wajahnya Nabi Muhammad. Ketika itu Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, beruntung orang yang dapat melihat wajahmu ya Rasulullah. Beruntung mereka. Kata Rasulullah, celaka ya Aisyah. Siapa mereka yang celaka wahai Rasulullah? Mereka yang tidak akan melihat wajahku nanti di yaumil qiyamah. Nggak bisa lihat wajahnya Nabi Muhammad, nggak bisa menatap wajahnya indah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa mereka yang disebut namaku tetapi dia tidak baca selawat kepadaku? Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya jangan malas baca selawat sama Nabi Muhammad. Mesti tegas, mesti keras suara kita ketika menyebut nama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kan nggak susah, nggak berat, enteng. Jangan lagi orang ada yang mengatakan, ya Habib, saya udah baca selawat dalam hati. Ada nggak yang baca selawat dalam hati tadi? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Orang-orang baca Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dia baca dalam hati ya. Ketika disebut Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dia diam mulut. Tadi bilang, Habib, saya udah baca selawat. Kapan baca selawat? Tadi saya dalam hati baca selawat. Ente nggak bisa ngomong, ente nggak bisa ngucap. Coba kalau ente ngomongin orang, ribahin orang, pakai suara apa dalam hati? Pakai suara apa dalam hati? Kalau ribahin orang pakai suara apa dalam hati? Ngomongin orang pakai suara apa dalam hati? Pakai suara. Ketika selawat cuma baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, cuma baca sallallahu alaihi doang, masih pakai dalam hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu nanti dia di yaumil qiyamah dia pengen mengharap, ya Rasulullah, isfa'ni ya Rasulullah, ya Allah tolong aku, berilah syafaat kepadaku. Rasulullah nggak bakal nengok. Karena apa? Rasulullah cuma kenal orang-orang yang paling sering baca selawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Rasulullah cuma kenal orang-orang yang sering baca selawat kepada Rasulullah. Maka jangan pernah diam. Kalau saya sumpahin mulutnya sariawan. Biarin aja. Untuk selawat lagi dia. Mungkin dia nggak ngerti bahasa Indonesia kali ya. Masya Allah. Makanya yuk baca selawat sama Nabi Muhammad. Keraskan suara kita. Selawat itu karomah. Tadi ya Bang Yosi itu dapat ijazah selawat busra.
biar diberikan kebahagiaan, diberikan kabar gembira. Baca selawat itu. Selawat itu karomahnya umat Nabi Muhammad. Ente mau dapat karomah, banyakin baca selawat, maka akan nampak nanti karomah dari selawat yang kita baca. Selawat. Orang-orang para wali Allah itu kalau pengen munajat kepada Allah, ada hajat, dia tidak lepas baca selawat kepada Nabi Muhammad. Baca selawat. Kalau lagi sakit, baca selawat. Lagi butuh pertolongan, baca selawat. Duitnya kagak ada, baca selawat. Semua baca selawat. Bahkan bukan hanya kita, Nabi Adam alaihi salam, Abuna Adam, ayah kita, leluhur kita, Nabi Adam, manusia yang pertama diturunkan di muka bumi ini. Nabi Adam ketika ingin menikahkan Siti Hawa, ketika itu malaikat mengatakan, mana maharnya? Apa maharnya wahai malaikat? Selawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nabi Adam mau nikahin Siti Hawa, bacanya selawat. Nabi Musa alaihi salam ketika pengen membelah lautan, pakai tongkatnya, di saat dia membelah, dia pukul, disuruh pukul lautan tersebut dengan tongkatnya, belum terbelah, sampai malaikat turun mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad. Baca selawat kepada Rasulullah, baca selawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa baca selawat, baru terbelah itu selawat. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi katakan, "Aqrabu minni manzilatan yaumil qiyamah aktsiru salata alayya." Yang paling dekat nanti yaumil qiyamah, tempat duduknya dekat sama Nabi Muhammad, jaraknya dekat sama Rasulullah, adalah orang yang paling banyak baca selawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Makanya orang kalau baca selawat hatinya mesti bergetar. Hatinya, ya Allah, tersentak, tambah rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menambahkan mahabbah kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini kelak nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kelak nanti kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wajah-wajah kita semua dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nanti akan dilanjutkan oleh para guru-guru kita. Kita sampai di sini saya ingin menyampaikan dari ketemu itu hasanahnya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bangun kita di tempat ini, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, dirubah keadaan kita yang menjadi keadaan yang lebih baik yang Allah ridhoi. Saya berpesan, satu pesan saya, jangan tinggalkan majelis ilmu. Duduk ngaji, ini paling penting. Kalau bulan maulid, kalau acara maulid setahun sekali. Nabi pengen ngenengin Nabi, ngaji, nuntut ilmu, itu bakal menyenangkan hati Nabi Muhammad. Jangan sekedar hadir maulid aja, nuntut ilmu kagak. Di mana kita cara ingin mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad? Maka pesan saya, jangan tinggalkan majlis ilmu, hadir duduk dengan para ulama kita, duduk di majlis ilmu, ambil daripada warisannya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'alna jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana sakhin wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.